soal penggolongan obat. Ya, obat itu sebenarnya bisa digolongkan berdasarkan banyak hal. Ya, misal berdasarkan farmakologi, berdasarkan bentuk sediaan, dan masih banyak lainnya. Nah, lalu apakah yang akan kita bahas terkait penggolongan obat sekarang? Nah, yang akan kita bahas itu penggolongan obat berdasarkan keamanan dan ketepatan penggunaannya. Yang mana ya itu, yang mana? Teman-teman pasti nggak asing dengan logo-logo obat ini, atau masih banyak lagi? Nggak asing kan? Nah, betul, golongan-golongan obat tadilah ya yang kita lihat tadi logonya yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, berdasarkan Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 949 tahun 2000 tentang registrasi obat jadi, penggolongan obat ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaannya serta keamanan dalam hal distribusi. Nah, penggolongan obat ini terdiri dari apa aja? Yang pertama itu ada obat bebas. Oke, lalu ada obat bebas terbatas. Nah, lalu ada juga obat keras, ada psikotropika, ada narkotika, dan ada golongan lainnya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Eits, namun sebelum kita bahas satu per satu, ya, teman-teman tahu nggak sih untuk apa penggolongan obat ini dibuat? Ada yang tahu? Betul ya. Seperti disebutkan di awal tadi, penggolongan obat ini untuk menjamin keamanan dan ketepatan penggunaan serta peredaran atau distribusi ya obat tersebut sehingga dapat yang pertama menghindari pemberian informasi obat yang salah. Itu tidak kita harapkan ya. Mendorong penggunaan obat yang efektif, aman dan rasional serta untuk menjamin keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanannya dalam peredaran. Nah, maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut sebagai seorang farmasis nih ya, kita harus paham dulu terkait penggolongan obatnya. Oke? Sekarang udah siap untuk membahas satu persatu terkait penggolongan obat? Katakan siap. Oke, penggolongan obat yang pertama kita lihat logo di sebelah sini. Warnanya hijau terang. Teman-teman pasti sangat familiar dengan logo ini. Iya, betul, teman-teman bisa temui ini di warung ya, toko retail, apotek, ataupun di rumah sakit juga ada ya. Logo ini merupakan logo dari golongan obat bebas ya. Obat bebas ini teman-teman bisa beli tanpa memiliki resep dokter ya. Namanya juga obat bebas gitu. Biasanya obat bebas ini digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit ya. Obat ini tergolongan obat-obat yang paling aman ya. Nih, coba teman-teman sebutkan beberapa contoh dari obat bebas ini yang sering teman-teman temui. Oke, iya saya dengar tadi ada paracetamol, lactulosa, antasida. Terus ya pokoknya teman-teman sebutin lah ya nama-nama obat atau brandnya bahkan yang sering teman-teman temui di warung. Itu semua adalah obat bebas. Yang logonya warna apa? Hijau. Betul. Oke teman-teman, kalau sekarang nih ya logo obatnya berwarna biru. Ya, birunya agak biru tua dikit. Ini logo obat apa? Betul, logo obat golongan obat bebas terbatas ya. Sebenarnya ini juga dijual secara bebas dan dapat dibeli juga tanpa resep dokter. Namun ya untuk golongan obat bebas terbatas ini disertai ya dengan tanda peringatan. Oke, obat bebas terbatas ditandai dengan logo biru tadi dengan garis tepinya berwarna hitam. Oke ya. Nah, sesuai dengan namanya yaitu obat bebas terbatas. Berarti ada batasan. Ya, batasan di sini maksudnya si golongan obat-obat ini ya disertai juga tadi dengan peringatan ya. Jadi ada 6 tanda peringatan yang perlu teman-teman hafalkan. Ya. Nah, yang pertama itu P1 atau peringatan 1 itu
namanya adalah awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Nah, contoh obat yang memiliki P1 ini itu adalah tablet Decolgen, Neozep, atau Paramex. Ya. Lalu ada P2 atau peringatan 2, ini dibacanya adalah awas obat keras hanya untuk kumur-kumur, jangan ditelan. Ya, berarti contoh obatnya benar ya, obat kumur seperti Listerine dan Betadine ya. Lalu ada P3 atau peringatan 3. Ini awas obat keras hanya untuk bagian luar badan ya. Contoh obatnya itu adalah Calpanax, Betadine atau Betadine solution ya. Lalu ada P4 atau peringatan 4. Ini bacanya adalah awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, contohnya adalah rokok anti asma. Oke. Lalu ada P5 atau peringatan 5. Ini dibacanya awas obat keras, tidak boleh ditelan. Ya, contohnya adalah Rifano kompres. Lalu yang terakhir itu adalah P6. Peringatan 6. Yang dibacanya adalah awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Ya, contohnya itu adalah Anusol suppositoria. Karena kita tahu ya, biasanya suppositoria ini kan bahan dasarnya coklat. Kayaknya enak gitu untuk dimakan. Makanya ditaruhlah peringatan nomor 6 ini. Ya, obat wasir, jangan ditelan. Oke, kalau dua golongan obat yang sebelumnya kita bahas itu merupakan obat-obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, ini adalah obat-obatan yang banyak, ya, yang cukup banyak golongannya. Itu adalah obat-obatan keras. Obat keras, namanya juga obat keras ya. Ini harus melalui pembeliannya, itu harus melalui dengan resep dokter ya, dan hanya bisa dibeli di apotek atau di rumah sakit ya. Tentunya di rumah sakit juga di apoteknya. Oke. Nah, golongan obat keras ini ditandai dengan lingkaran berwarna apa? Betul ya, logonya seperti ini. Warna dasarnya itu adalah merah, di mana di dalamnya ada tulisan huruf K berwarna hitam, dan dilingkari lagi dengan lingkaran luarnya itu berwarna hitam juga. Ya. Nah, karena banyak ragamnya, golongan obat keras ini diklasifikasikan lebih lanjut. Oke. Apa aja? Iya, apa aja? Penasaran ya? Oke. Nah, ada yang pertama itu obat keras itu sendiri ya. Contohnya seperti antibiotik. Antibiotik di sini ada amoxicillin, terus ada juga obat jantung ya, obat anti hipertensi atau obat-obatan lainnya. Lalu ada obat wajib apotek atau OA ya, obat narkotika, obat psikotropika, obat keras tertentu. Nah, itu semua termasuk golongan-golongan dari obat keras ya. Yang membedakan kategori tersebut adalah restriksinya atau batasannya, batasan penggunaannya, serta efek farmakologis yang ditimbulkan jika terjadi penyalahgunaan obat-obat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita simak pembahasan lebih detailnya satu-satu. Oke, ini adalah salah satu golongan obat keras, yaitu obat wajib apotek. Nah, dari namanya aja ada kata-kata apotek, ya kan? Berarti kita sebagai apoteker itu sangat berpengaruh untuk penyerahan OA ini. Ya, karena OA ini merupakan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun ya harus diserahkan oleh apoteker di apotek. Nah, kenapa harus sama apoteker nih? Ada yang tahu? Betul, karena ini kan sebenarnya obat keras ya. Tapi selama penggunaannya tepat indikasi dan tepat dosis, maka aman untuk digunakan. Sebagai apoteker, peran kita ini dalam suai medikasi atau pengobatan mandiri ya, itu sangat berpengaruh. Oke, misalnya ya, ada pasien datang dengan keluhan tertentu, menanyakan obat apa sih yang cocok kepada apoteker. Nah, tentunya kita dapat menyarankan obat wajib apotek ya, asalkan catat nih. Kita dapat menjelaskan dengan komunikasi, informasi dan edukasi atau biasa kita singkatnya menjadi KIE ya, yang tepat. Oke, sehingga tercapai nih pengobatan secara mandiri yang tepat, aman dan rasional.
Nah, apakah semua obat keras bisa kita kasih langsung gitu sesuai dengan keluhan pasien tersebut? Oh, bukan seperti itu teman-teman. OA ini ada batasannya juga. Ya, yang diatur dengan pertama nih, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347 ya, /Menkes/SK/7 tahun 1990 tentang obat wajib apotek yang berisi daftar obat wajib apotek nomor 1. Lalu yang kedua, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924/Menkes/per/10/tahun 1993 tentang daftar obat wajib apotek nomor 2. Nah, dan yang ketiga, ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176/Menkes/SK/10 tahun 1999 tentang daftar obat wajib apotek nomor 3. Dan perlu diingat nih teman-teman ya, ada juga batasan jumlah sediaan yang boleh diberikan sesuai dengan obatnya. Karena tujuan swamedikasi ini, jika kita tidak mengalami perbaikan setelah penggunaan obat, itu tetap ya harus konsultasi ke dokter. Nah, seberapa banyak sih batasan-batasan dan obat-obat apa aja yang dibolehkan untuk diserahkan sebagai OA ini? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih seperti contoh itu ada tablet ibuprofen dibatasi maksimal 10 tablet ya. Dan bisa sisanya teman-teman lihat di sini. Nah, golongan obat keras selanjutnya itu adalah psikotropika ya. Psikotropika sendiri ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotik ya, yang berkhasiat psikoaktif ya, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, contoh obat psikotropika ini ada diazepam, terus ada fenobarbital, ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Oke, selanjutnya golongan obat keras yang lain itu adalah narkotik. Ya, narkotik sendiri ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, makanya ini obat-obatan narkotika ini dibatasi ya. Contohnya adalah kodein, lalu ada juga morfin, dan masih banyak lagi. Nah, peresepan golongan narkotika ini harus diberikan tanda tangan, tanggal pemberian, dan alamat penulis resep obat ya, atau dokternya, si prescribernya. Oke. Lalu, resepnya harus ditulis dengan tulisan tangan oleh dokter yang mencantumkan nama dan alamat pasien, oke, bentuk dan kekuatan obat yang diberikan, serta total jumlah preparat atau jumlah unit dosisnya. Nah, selain itu juga, untuk pemberian obat ini dibatasi ya, interval waktu pemberiannya itu harus jelas. Oke, dari berapa hari sampai berapa hari gitu. Dan tidak diperbolehkan penggunaan resep berulang. Oke, atau biasanya ditandai dengan kata-kata iter, ya, tidak boleh tuh. Nah, teman-teman, ada satu golongan lagi yang termasuk golongan obat keras, yaitu adalah golongan obat keras tertentu. Nah, kenapa dibedain? Karena yang termasuk golongan obat keras tertentu itu adalah obat-obatan keras yang sering disalahgunakan karena bekerja pada sistem syaraf pusat, ya. Tapi dia bukan termasuk golongan narkotik dan psikotropika. Gitu. Nah, bahaya banget nih kalau misalkan beberapa golongan ini nih ya disalahgunakan dan dosisnya tinggi gitu. Karena udah sering terjadi dan itu sering mohon maaf menyebabkan gangguan bahkan hingga kematian gitu. Makanya dibatasilah oleh pemerintah. Nah, contoh obatnya itu ada 5. Pertama ada tramadol, lalu ada trihexylphenidil, lalu ada chlorpromazine, ya, lalu ada juga amitriptilin, dan yang terakhir itu adalah haloperidol, ya. Nah, jadi teman-teman ini harus curiga, ya, kalau misalkan ada resep yang tidak valid untuk pemberian obat-obatan tadi, ya.
Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham kan golongan-golongan obat ya? Dimulai dari logonya, terus macam-macamnya dan beberapa contoh obatnya. Oke. Nah, untuk memastikan lagi nih penggolongan obatnya agar tidak tertukar, yuk kita main kuis yuk. Oke, kuisnya ini namanya adalah Siapakah Aku? Ya. Nah, jadi saya akan memberikan pernyataan-pernyataan berkaitan dengan golongan-golongan obat. Nah, nanti teman-teman silahkan tebak itu kira-kira golongan obat apa. Oke? Nah, yang pertama, ini soal pertama nih ya. Saya harus dibeli di apotek. Oke? Lalu saya ini menyebabkan ketergantungan jika lebih dari dosis terapinya. Oke, dan saya juga nih diatur dalam Perka BPOM nomor 7 tahun 2016. Nah, ini ada pilihannya di sebelah sini nih. Ada obat bebas, obat psikotropika, obat wajib apotek, atau obat keras tertentu. Apa jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah yang paling bawah tuh ya. Yang obat keras tertentu. Betul. Contohnya apa aja tadi? Ada 5. Apa aja yuk? Cek video sebelumnya nih. Oke? Oke, pertanyaan nomor 2. Seorang ibu itu datang ke apotek ya, menanyakan krim untuk bercak putih pada kulitnya. Nah, apoteker itu menyarankan 1 tube ketokonazol krim. Namun ibu tersebut meminta 2. Ya, apoteker tidak dapat memberikan 2 tube. Ya, alasan apoteker tidak memberikan 2 tube karena obat tersebut termasuk golongan apa? Hayu. Nih, ada lagi nih pilihan jawabannya. Ada obat bebas terbatas, ada psikotropika, ada obat wajib apotek, atau narkotika. Yang mana yuk? Betul sekali ya, obat wajib apotek. Ya, karena tadi kan kita udah bahas tuh di sebelumnya. Kalau misalkan kita sebagai apoteker itu boleh memberikan obat keras, namun dibatasi jumlahnya ya. Untuk ketokonazol ini boleh diberikan, ketokonazol krim boleh diberikan ya, tapi maksimal hanya 1 tube ya. Oke, sekian materi obat video kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam obat video, Farmasis Learning Pharma.